Salam remaja-remaja Genji yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian dalam renungan firman Tuhan walaupun masih secara online. Dan tema renungan kita pada siang hari ini adalah bersyukur di dalam segala keadaan. Nah, mungkin tema ini sudah sangat sering sekali kita dengar. Tetapi siang hari ini saya ingin mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa hal bersyukur itu bukan tentang seberapa sering kita mendengarkannya, tetapi apakah kita sudah melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Karena hanya mendengar saja tanpa kita melakukannya, maka itu akan menjadi kesia-siaan belaka di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari dan kita harus memahami bahwa apabila kita hidup sampai dengan saat ini dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya, semuanya itu oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sehingga jangan ada seorang pun di antara kita yang menganggap bahwa itu semuanya karena kekuatan kita, karena kepandian kita, atau karena harta yang kita miliki. Jadi setiap detik demi detik nafas hidup kita ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan dan sekaligus kesempatan bagi kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita akan membaca ayat pembuka kita dalam renungan firman Tuhan siang hari ini yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saya akan membacakannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi lagi sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini tidak memberi kita pilihan, karena hal mengucap syukur ini adalah sesuatu hal yang wajib dan harus dikerjakan di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana apabila kita tidak mengucap syukur? Kalau kita tidak mengucap syukur, itu berarti bahwa kita tidak berada dalam kehendak Tuhan. Kita mengingkari kehendak Tuhan, kita tidak taat terhadap kehendak Tuhan. Akibatnya kita akan berada di luar kehendak Tuhan dan akan menyebabkan kita kehilangan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi makna yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, wajib bagi kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hal mengucap syukur ini bersifat tanpa syarat. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun situasi yang kita alami, sudah seharusnya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita di dalam kelimpahan. Apakah kita juga bisa mengucap syukur apabila kita dalam kekurangan? Nah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan sanggup untuk menolong dan memelihara hidup kita. Dan ini sama seperti yang tercatat di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya berserah dan bersandar kepadanya. Sungguh bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna, dan Tuhan pasti sanggup untuk mengubah segala kekhawatiran kita menjadi berkat dan ucapan syukur. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong keadaan kita dan memulihkan hidup kita. Jadi baik dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan kuat atau lemah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan suka atau duka, sudah seharusnya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur kita melalui doa-doa kita. Naikkan ucapan syukur kita
melalui puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan fakta-fakta yang menarik, karena ternyata banyak sekali orang yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan walaupun mereka hidup di dalam kelimpahan, mereka hidup dalam kemewahan dan hidup serba ada. Mereka bisa membeli apa saja yang dia mau, mereka bisa pergi kemana saja yang mereka inginkan, dan semua kebutuhannya terpenuhi dengan sangat baik. Tetapi mengapa mereka sangat sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan? Ini dikarenakan karena mereka menganggap bahwa apa yang dimilikinya, apa yang diperolehnya karena hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Dan orang-orang egosentris seperti ini sangat sulit sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena mereka mengira bahwa apa yang diperolehnya karena kemampuan dan kekuatannya sendiri. Nah, tetapi sebaliknya, tidak sedikit juga kita menemui atau menjumpai orang-orang yang tetap mengucap syukur kepada Tuhan walaupun di dalam kekurangan. Mungkin mereka kekurangan dalam hal makanan, kekurangan dalam hal ekonomi yang membuat kehidupannya semakin sulit, kekurangan dalam hal fisik dan lain-lain. Tetapi kenapa mereka masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ini dikarenakan mereka tahu bahwa selalu ada hal yang bisa disyukuri di dalam hidupnya. Kesehatan, sukacita, kemudian kebahagiaan, nafas hidup yang Tuhan berikan adalah hal-hal yang selalu bisa untuk disyukuri, dan mereka tahu bahwa hidup bukan hanya karena materi saja. Jadi mengucap syukur ini tidak ditentukan oleh bagaimana keadaan kita, bagaimana situasi hidup kita, tetapi ditentukan sikap hati kita yang benar di dalam merespon firman Tuhan. Nah, jadi dengan mengucap syukur, maka kita akan berada di dalam kehendak Tuhan dan sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang positif. Kita senantiasa membangun diri kita ke arah yang lebih baik, dan kita pasti akan mampu melihat segala sesuatu dari sisi yang benar. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang buruk sekalipun di dalam hidup kita, maka hal-hal tersebut tidak akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Nah, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan sementara kita hidup dalam kesulitan? Bagaimana mungkin kita mengucap syukur kepada Tuhan sementara kita menghadapi banyak masalah yang berat dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam hidup kita berkaitan dengan hal bersyukur ini. Yang pertama adalah, ingatlah selalu bahwa ada hal yang bisa untuk disyukuri. Ini hal yang pertama yang perlu kita camkan, bahwa selalu ada hal yang bisa untuk disyukuri di dalam hidup kita. Siapapun kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada hal yang selalu bisa untuk kita syukur dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, karena di luar sana banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk kesembuhan sakit penyakitnya. Bersyukurlah kalau kita bisa makan, walaupun makan dengan nasi dan kerupuk, karena di luar sana banyak orang-orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih memiliki rumah untuk berlindung dan berteduh, karena banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih memiliki teman-teman yang begitu mengasihi kita, karena di luar sana banyak orang-orang yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas hidup, karena di luar sana banyak orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mereka bernafas. Nah, seberat apapun masalah kita, pasti selalu ada hal yang bisa untuk disyukuri dalam hidup kita. Dan hal kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa segala sesuatu dalam Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah hal yang kedua yang kita perlu camkan dalam hidup ini, bahwa segala sesuatu dalam Tuhan pasti mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan kebaikan atas hidup kita semuanya. Tidak pernah Tuhan merancangkan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadapi peristiwa atau kejadian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setelah Ayub melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya dan terlepas dari segala penderitaannya, Ayub tahu betul bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Ini sama seperti yang tertulis di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Ayub 42 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, bahkan penderitaan-penderitaan yang dialami Ayub menjadikan Ayub semakin mengenal Tuhannya dengan sangat baik. Ayub percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidupnya tidak pernah gagal. Kalau dulu Ayub mengenal kebaikan Tuhan dari orang lain, sekarang Ayub merasakan sendiri dan mengalami sendiri bagaimana kebaikan Tuhan itu dialami di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong hidup Ayub, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub bersama dengan keluarganya. Jadi mengapa kita enggan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana kebaikan di dalam hidup kita. Jadi di tengah-tengah masih wabahnya pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menghargai waktu kita. Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur dalam segala keadaan walaupun dalam segala keterbatasan. Mungkin dulu sebelum pandemi kita lupa waktu bersama keluarga, kita lupa waktu bersama dengan Tuhan dan lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan diri kita. Tetapi ketika di masa pandemi ini kita banyak waktu bersama dengan keluarga, kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita menghargai waktu yang ada. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi mari kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu sandarkan hidup kita dan andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat hari ini. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Di dalam situasi yang berat sekalipun, dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami, sehingga kami sanggup melewati dan mengatasi segala persoalan hidup ini, mengatasi segala kesukaran dan kesulitan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami selalu untuk bergantung kepada Tuhan, dan ajar kami selalu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati juga pada siang hari ini anak-anakmu remaja. Kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
Oleh sebab itu, kami percaya bahwa masa depan mereka Tuhan sudah jamin. Kami percaya Tuhan memelihara tubuh, jiwa, roh mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, biar hidup kita selalu penuh dengan ucapan syukur dan kita tetap menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.